Oke, jadi gini, di saat seluruh dunia lagi pusing-pusingnya sama krisis energi dan harga minyak melambung tinggi, Indonesia justru lagi mempertimbangkan sebuah langkah yang cukup radikal, rencana biodiesel B50. Ini sebuah pertaruhan besar yang bisa jadi mendefinisikan ulang kemandirian energi kita atau bisa juga jadi bumerang yang mahal. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di tengah krisis energi global yang kayak sekarang, apa mungkin sebuah negara malah bisa nemuin harta karunnya justru dari ladang-ladang pertaniannya sendiri? Inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Pertama-tama, biar kita semua satu frekuensi, apa sih B50 itu? Simpelnya gini, B50 itu bahan bakar campuran. Coba deh bayangin 1 liter solar, nah 50%-nya itu solar biasa yang dari minyak bumi, terus 50% sisanya itu dari biodiesel, yang bahan bakunya dari minyak kelapa sawit kita, setengah-setengah. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bedah rencana energi B50 Indonesia. Kedua, kita lihat janji kemandirian yang ditawarkan. Ketiga, kita masuk ke kontroversi biayanya yang panas. Keempat, kita lihat gambaran ekonomi yang lebih luas. Dan terakhir, kita bahas efek dominonya ke seluruh dunia. Oke, kita masuk ke bagian pertama, rencana energi B50 Indonesia. Ini adalah sebuah langkah yang, berani banget sih, menuju swasembada. Terus pertanyaan pertama, emang teknologinya udah siap? Menurut sumber kami, jawabannya tegas. Iya, setelah diuji coba lebih dari 900 jam non-stop, di truk, kapal, kereta api, bahkan alat-alat berat, B50 ini dinyatakan siap secara teknis. Mesinnya aman, nggak ada kendala berarti. Artinya, untuk pemakaian industri skala besar ini udah layak jalan. Oke, dari situ kita lanjut ke bagian 2. Kita bedah argumen ekonominya, janji kemerdekaan. Nah, coba lihat angka ini. Ini nunjukin seberapa besar masalah yang mau diatasi. Dengan program B35 yang sekarang aja, di tahun 2024, Indonesia itu diperkirakan masih harus impor 7,1 juta ton solar. Dan biayanya 84 triliun rupiah. Itu devisa negara yang terbang keluar. Sekarang kita lihat efeknya kalau ada sedikit penyesuaian aja. Cuma dengan naikin campuran dari B35 ke B40, nambahin sawit 5% aja kita bisa motong impor dan hemat devisa sampai 26 triliun rupiah per tahun. Dampaknya langsung kelihatan kan? Dan ini dia grand prize-nya. Kalau Indonesia benar-benar gaspol ke B50, potensi penghematan devisanya itu bisa meroket sampai 183 triliun rupiah setiap tahun. Itu angka yang benar-benar bisa mengubah peta ekonomi negara. Tapi, ya namanya juga kebijakan besar, pasti ada pro kontra kan? Nggak semua setuju. Mari kita masuk ke bagian 3, kontroversi biaya. Kita lihat dari sudut pandang yang menentang. Nah, inti penolakannya tuh ada di sini nih, di perbandingan harga bahan bakunya. Minyak sawit mentah atau CPO, harganya per liter itu sekitar Rp15.470. Bandingkan dengan minyak mentah dari bumi yang harganya sekitar Rp11.220. Jadi secara fundamental, bahan baku buat B50 ini dasarnya emang lebih mahal. Titik. Nah, karena harganya lebih mahal itu, pihak yang kontra punya beberapa argumen kunci. Kata mereka, program ini bakal bikin subsidi pemerintah bengkak sampai 29 triliun rupiah. Terus, defisit anggaran negara bisa melebar di atas 3%. Jadi menurut mereka, ya udahlah mending impor solar aja dari Singapura atau Malaysia, lebih murah. Dan perlu dicatat ya, sumber yang kita bedah ini pakai istilah yang keras banget buat mereka yang menentang ini, yang nunjukin betapa panasnya perdebatan ini. Eits, tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Argumennya lebih dalam dari sekedar harga per liter. Kita masuk ke bagian 4, gambaran ekonomi yang lebih besar, yang jadi sangdahan telak dari para pendukungnya. Nah, ini dia pembeda utamanya. Logikanya gini, kalau pemerintah kasih subsidi buat B50, uangnya itu nggak lari ke luar negeri, uangnya dibayarkan ke produsen sawit di Indonesia. Terus uang itu dipakai buat bayar gaji petani, pekerja pabrik, dan supir-supir di sini, uangnya muter terus di dalam negeri, mendorong ekonomi lokal. Slide ini jujur ngerangkum perdebatannya dengan sangat powerful. Sumbernya bilang, kalau kita impor BBM, itu artinya uang pajak kita dipakai buat mensubsidi konglomerat di Singapura dan Malaysia. Tapi kalau pakai B50, uang pajak kita itu dipakai buat mensubsidi petani kita sendiri. Ini soal pilihan, siapa yang mau kita sejahterakan? Terus kalau kita ngomongin petani, siapa sih mereka? Ternyata datanya nunjukin kalau hampir setengah, 48% loh perkebunan sawit itu punya petani kecil perorangan. Jadi ini bukan cuma soal korporasi besar, ini menyangkut nasib jutaan keluarga petani di Indonesia. Belum lagi kalau kita bicara soal lapangan kerja.
program B40 aja udah nyiptain 1,3 juta pekerjaan. Kalau B50 jalan, angkanya diproyeksiin bisa naik 2 kali lipat. Bayangin efek domino ekonominya ke masyarakat. Oke, dari ekonomi dalam negeri, sekarang kita tarik lensanya lebih jauh. Kita lihat panggung global. Siapa yang untung, siapa yang rugi kalau B50 ini beneran diterapkan? Logikanya sederhana. Kalau makin banyak sawit dipakai di dalam negeri buat B50, artinya jatah buat ekspor kan berkurang. Nah, negara-negara yang ada di tabel ini, Tiongkok, India, Uni Eropa, mereka ini importir terbesar minyak sawit Indonesia. Pasti bakal ngerasain dampaknya. Jadi, kalau kita ringkas, pemenangnya jelas, petani dan pekerja di Indonesia, karena harga CPO bakal lebih bagus dan lapangan kerja makin banyak. Yang berpotensi kalah, negara-negara importir tadi, mereka bisa pusing karena pasokan berkurang, yang bisa-bisa bikin harga pangan dan energi di negara mereka jadi naik. Dan pada akhirnya, semuanya mengerucut ke dilema inti ini. Mending mana? Harga solar per liter yang lebih murah karena impor, atau nilai ekonomi keseluruhan yang lebih gede karena uangnya muter di dalam negeri? Ini jadi ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan pamungkas buat direnungkan. Antara kemandirian ekonomi atau harga serendah mungkin, sebenarnya berapa sih harga sejati dari energi sebuah bangsa?